Emulator PS2 baru rilis, tapi bisa gak sih ngalahin yang udah legend? Atau malah zonk? Nah di video ini, gue bakal ngetes langsung Emucorex, emulator PS2 yang lagi rame dibahas. Kita lihat, ini beneran worth it, atau cuma sekadar hype doang. Oke guys, jadi kali ini gue lagi nyobain emulator PS2 yang bisa dibilang masih baru banget, namanya Emucorex. Jujur aja ya, gue penasaran banget sama emulator ini. Soalnya tiap ada emulator baru, pasti ada harapan, siapa tahu lebih ringan, lebih stabil, atau bahkan bisa jalan di HP spek kentang. Nah, di sini gue ngetesnya pakai tablet Redmi Pad 2, dengan chipset MediaTek Helio G100 Ultra. Secara spek, ini bukan yang paling kenceng, tapi juga bukan yang lemah banget. Jadi harusnya cukup fair buat ngetes performa emulator ini. Pertama kali buka Emucorex, tampilannya menurut gue cukup clean ya. Simple, gak ribet, dan lumayan enak dilihat. Game list juga langsung kedetek dengan cover yang rapi. Buat emulator baru, ini udah nilai plus sih. Tapi, masalah mulai muncul pas gue coba pakai gamepad. Jadi di sini gue pakai stick PS3 wireless. Udah berhasil connect ke tablet, gak ada masalah di pairing. Tapi pas masuk ke game, anehnya, gak bisa dipakai sama sekali. Kayak gak kedetek di dalam emulatornya. Ini agak ngeselin sih, karena main PS2 tanpa gamepad itu rasanya kurang banget. Apalagi game-game kayak God Hand atau GTA, itu butuh kontrol yang enak. Kemungkinan besar sih ini karena emulatornya masih dalam tahap pengembangan. Jadi belum semua fitur stabil, termasuk support gamepad. Di sini gue udah nyobain beberapa game, mulai dari God Hand, Resident Evil 4, GTA San Andreas, NASCAR Rumble, sampai Burnout 3. Hasilnya gimana? Jujur ya, masih playable, tapi belum smooth. Ada sedikit lag di beberapa bagian, terutama pas scene rame atau efek berat. FPS kadang turun, gak stabil. Tapi bukan yang parah banget sampai gak bisa dimainkan. Masih bisa dinikmati, cuma ya, belum nyaman aja. Yang agak ganggu lagi, di kontrolnya itu kayak gak ada fungsi analog kanan. Jadi buat game yang butuh kamera manual, agak ribet. Harus ngakal-ngakalin pakai tombol lain, atau jadi terbatas banget. Ini sih menurut gue salah satu kekurangan yang cukup penting. Kalau dibandingin sama emulator yang udah matang, kayak Ether atau Ether, jujur aja, Emucorex masih kalah jauh. Di emulator yang udah lama itu, performanya udah stabil, settingannya lengkap, dan support gamepad juga udah lancar banget. Sedangkan Emucorex ini masih terasa kayak versi awal, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi ya, kita juga gak bisa terlalu ngejudge keras. Karena ini emulator baru, dan biasanya emulator itu butuh waktu buat berkembang. Update demi update, baru nanti kelihatan potensinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah emulator ini layak dicoba? Menurut gue iya, tapi dengan ekspektasi yang realistis. Kalau kalian punya HP spek rendah, bahkan yang masih 32 bit atau Android lama kayak Android 7, emulator ini mungkin bisa jadi alternatif. Karena siapa tahu, dia lebih ringan dibanding emulator lain yang udah berat. Dan ya, gak ada salahnya coba dulu. Siapa tahu cocok di device kalian. Karena kadang, performa emulator itu beda-beda tergantung HP juga. Tapi kalau kalian nyari yang langsung lancar, stabil, dan minim bug, jujur aja, lebih aman pakai emulator yang udah terbukti. Emucorex ini lebih ke arah eksperimen buat sekarang. Dan gue pribadi sih bakal nunggu update selanjutnya. Siapa tahu kedepannya makin bagus, makin stabil, dan fitur-fiturnya lengkap. Karena potensinya ada, tinggal gimana developernya ngembangin. Nah, selain soal performa dan kontrol, gue juga sempet ngulik sedikit di bagian setting dari Emucorex ini. Dan jujur ya, untuk ukuran emulator baru, settingannya masih cukup basic. Belum terlalu banyak opsi yang bisa kita tuak kayak di emulator lain. Misalnya, di Ether atau Ether itu kita bisa atur resolusi internal,
speed hack, frame skip, sampai detail kecil buat ningkatin performa. Di sini, masih terbatas banget. Jadi kalau kalian berharap bisa ngoprek biar game lebih lancar, ya untuk sekarang belum terlalu bisa. Kita lebih ke nerima performa default dari emulatornya. Ini bisa jadi kelebihan, bisa juga jadi kekurangan. Kelebihannya, cocok buat yang gak mau ribet setting. Tinggal install, masukin game, langsung main. Tapi kekurangannya, buat yang suka optimasi performa, jadi agak kurang puas. Nah, gue juga sempet ngetes beberapa scene yang cukup berat di game. Contohnya di God Hand, pas lawan banyak musuh sekaligus, di situ mulai kerasa drop FPS-nya. Gerakan jadi agak patah-patah, tapi masih bisa dimainin. Terus di GTA San Andreas, pas lagi naik kendaraan dengan kecepatan tinggi, apalagi di area kota yang rame, itu juga kerasa agak stutter. Di Burnout 3 juga sama. Game balap yang cepat kayak gini butuh FPS stabil. Dan di sini masih belum konsisten. Kadang lancar, kadang drop. Tapi menariknya, di beberapa game yang gak terlalu berat, performanya lumayan oke. Kayak NASCAR Rumble, itu masih cukup semut walaupun sesekali ada lag kecil. Jadi kesimpulannya, performa Emucorex ini masih belum stabil di semua game. Ada yang jalan lumayan, ada yang masih berat. Balik lagi ke optimasi dari emulatornya. Nah, gue juga sempet perhatiin soal audio. Kadang ada sedikit delay atau suara yang gak sinkron sama gameplay. Walaupun gak sering, tapi tetap kerasa kalau lagi fokus main. Ini juga jadi tanda kalau emulatornya masih perlu banyak perbaikan. Terus dari sisi loading time. Beberapa game itu butuh waktu lebih lama buat masuk ke gameplay dibanding emulator lain. Gak terlalu parah sih, tapi noticeable. Kayak ada jeda yang bikin kita nunggu lebih lama. Sekarang kita bahas pengalaman main secara keseluruhan. Kalau gue rangkum, main di Emucorex ini rasanya kayak balik ke masa emulator awal-awal dulu. Ada rasa excited karena ini sesuatu yang baru. Tapi juga ada rasa, ya udah sih, maklum, karena masih banyak kekurangan. Dan jujur, buat konten atau sekadar coba-coba, emulator ini seru banget. Apalagi buat kalian yang suka explore hal baru. Tapi kalau buat main serius, grinding lama, atau nostalgia yang pengen semut, mungkin masih belum di tahap itu. Oh iya, satu hal lagi yang menurut gue penting, kompatibilitas. Gak semua game yang gue coba itu jalan sempurna. Ada beberapa yang mungkin bakal crash, atau gak masuk sama sekali. Ini hal yang wajar sih buat emulator baru. Makanya, kalau kalian punya list game favorit, belum tentu semuanya langsung cocok di sini. Harus dicoba satu-satu. Dan disinilah serunya juga, kayak eksperimen. Nah, sekarang gue mau bahas dari sisi target usernya. Menurut gue, Emucorex ini cocok buat kalian yang penasaran sama emulator baru. Kalian yang punya HP spek rendah atau versi Android lama. Kalian yang suka eksperimen dan gak masalah sama bug. Tapi kurang cocok buat yang pengen main lancar tanpa gangguan. Yang butuh kontrol gamepad full support. Yang pengen pengalaman semut kayak konsol asli. Jadi ya, balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau cuma buat coba-coba, gas. Kalau buat main serius, mungkin tahan dulu. Dan yang paling penting, kita juga harus kasih waktu buat developernya. Karena emulator kayak gini gak mungkin langsung sempurna di awal. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai benar-benar stabil. Kalau mereka konsisten update, dengerin feedback user, dan terus optimasi. Bukan gak mungkin Emucorex ini nanti bisa jadi pesaing emulator besar yang sekarang. Dan jujur, gue pribadi berharap ke arah situ. Karena makin banyak emulator bagus, makin enak juga buat kita sebagai user. Nah, gue juga sempet kepikiran satu hal lagi. Kadang kita tuh terlalu fokus sama kata, lancar, sampai lupa kalau proses perkembangan emulator itu panjang banget. Kalau kalian inget dulu, emulator PS2 di Android itu awalnya juga berat banget. Banyak bug,
gak stabil, bahkan banyak yang bilang gak mungkin bisa lancar di HP. Tapi sekarang, udah beda cerita. Makanya, Emucorex ini bisa jadi lagi ada di fase itu, fase awal yang masih banyak kekurangan. Dan justru di fase ini, biasanya komunitas juga ikut berperan. Feedback dari user, laporan bug, sampai hasil testing dari berbagai device, itu penting banget buat perkembangan emulatornya. Jadi kalau kalian nyobain dan nemu masalah, sebenarnya itu bukan cuma kekurangan, tapi juga bagian dari proses. Nah, balik lagi ke pengalaman gue pakai emulator ini. Walaupun tadi gue bilang masih ada lag, kontrol belum maksimal, dan fitur masih terbatas. Tapi ada satu hal yang gue suka, ringan dan simple. Gak banyak setting ribet, gak bikin bingung, dan langsung bisa dipakai. Ini cocok banget buat orang yang pengen langsung main, tanpa harus pusing oprek ini itu. Dan buat konten kreator kayak gue, ini juga menarik. Karena kita bisa bahas perkembangan emulator dari awal sampai nanti jadi stabil. Jadi ada bahan konten ke depannya. Apalagi kalau nanti ada update besar, itu bisa jadi video baru lagi. Jadi gak cuma sekali pakai, tapi bisa terus diikutin perkembangannya. Terus, gue juga penasaran sih. Gimana performanya kalau dicoba di device lain? Karena emulator itu kadang unik, di satu HP bisa lag, di HP lain malah lancar. Makanya gue pengen tahu juga dari kalian. Kalau kalian udah coba Emucorex ini, share pengalaman kalian di komentar. Game apa yang kalian coba? Lancar atau malah crash? Biar kita bisa saling bandingin. Siapa tahu ada setting tertentu atau kondisi tertentu yang bikin performanya lebih bagus. Karena sejauh ini, gue masih ngetes di satu device aja. Dan hasilnya ya seperti yang kalian lihat, playable, tapi belum maksimal. Oh iya, buat kalian yang mungkin berharap emulator ini bisa jadi solusi buat HP 32 bit atau Android lama. Jawabannya, mungkin bisa, tapi jangan terlalu berharap tinggi dulu. Karena walaupun ringan, tetap aja ini emulator PS2. Bebannya masih cukup berat, jadi performanya bakal sangat tergantung sama device masing-masing. Kalau dapet lancar, itu bonus. Kalau masih lag, ya masih wajar. Yang penting dicoba dulu. Dan terakhir, menurut gue pribadi, Emucorex ini bukan emulator buat menggantikan yang udah ada sekarang. Tapi lebih ke pelengkap, alternatif baru yang siapa tahu ke depannya bisa berkembang jadi lebih baik. Dan kita sebagai user tinggal nunggu sambil sesekali nyobain update terbarunya.